dalam Islamnya karena Al-Quran, ikutilah, maka kita akan sukses. Urusan agama, bila kita mengikuti Al-Quran, maka akan mendatangkan keridhaan Allah. Tapi apabila agama yang kita lakukannya tidak berlandaskan kepada kitabullah Al-Quranul Karim, apalagi kalau berlawanan terang-terangan dengan kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah, fatwa-fatwa para ulama, walaupun secara lahiriah kita merasa kita sedang mengamalkan agama, sesungguhnya kita sedang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam urusan keduniaan kita, apabila kita berpedoman kepada buku panduan yang dalam Islamnya, maka pastilah kita akan berjaya dalam urusan keduniaan kita. Secara umum yang dibicarakan oleh manusia dari dulu sampai sekarang adalah urusan ekonomi. Dari zaman ke zaman sampai kepada zaman kita sekarang ini, begitu seseorang berjumpa dengan orang lain, maka dapat dipastikan pembahasan yang dibahas adalah urusan ekonominya, urusan pertaniannya, perkebunan, perdagangannya, kiban omset, pu untung, pu rugo, pu meningkat, pu menurun. Itulah secara umum yang dibahas oleh manusia di berbagai penjuru dunia. Sehingga banyak orang untuk meningkatkan taraf ekonominya, untuk dapat menumpuk pundi-pundi rupiahnya, untuk dapat memperbanyak harta bendanya. Banyak manusia hari ini telah keluar dari buku panduan yang didatangkan Allah dalam Islam gedayonya, sehingga praktek riba salah satunya. Praktek ribawi itu telah merajalela tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Hampir setiap hari di handphone kita itu tambang SMS yang menawarkan praktek riba. Entah berapa banyak sudah umat Nabi akhir zamannya yang terjerumus ke lembah riba. Padahal jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riba adalah satu dosa yang paling besar. Ada lebih kurang 73 cabang dosa riba. Yang paling kecil daripada 70 cabang dosa ribanya, nyolak sana kita menzinahi ibu kandung kita sendiri 60 kali lebih. Na'udzubillah. Besar sekali dosanya. Al-Quran berbicara banyak tentang ini. Al-Quran telah mendatangkan konsepnya kepada kita. Qurannya tidak pegah ba umat, jangan bermain riba. Urang menjawab, kiban handa main riba ustaz, hana modal, hana ngomputa gerakan usaha. Bahasa-bahasa seperti ini sesungguhnya kita sedang meragukan konsep Al-Quran yang diputran oleh Allah kegedanya bak Nabi Muhammad seribu putra tuhtun yang kalepah, di mana Al-Quran itu adalah solusi bagi problem kehidupan kita, baik urusan dunia, baik urusan ekonomi, apalagi urusan agama. Urusan ekonomi dibicarakan oleh Al-Quran, diberikan solusi oleh Islam, di mana siapapun di antara kita yang berekonomi dengan ekonomi Islam, di samping dia bisa menumpuk harta benda yang banyak, dia juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi orang yang menumpuk-numpuk harta benda yang banyak, tapi dengan cara melawan kitab Allah, dengan cara getanya melanggar kehendak Allah, kehendak Al-Quran, walaupun getanya hauronyo mungkin bisa mendapatkan banyak benda-benda dunia, banyak deposito uang di bank-bank kita, tetapi kita telah mengundang kemurkaan Allah, dan harta yang nampak gedanyonyo dapat dipastikan tidak akan pernah menyenangkan gedanyo, tidak akan pernah menenteramkan jiwa gedanyo. Cepat ataupun lambat, yang namanya dosa itu akan menurunkan kemurkaan Allah. Naudzubillah. Bagaimana Al-Quran menawarkan solusinya terhadap ekonomi umat? Bagaimana Al-Quran memberikan jalan keluarnya? Di saat di sisi yang lain Al-Quran mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bay'a, Allah telah halalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bay'a, Allah telah halalkan jual beli.
Sebagai pengganti Allah haramkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Solusinya jual beli. Solusi lain apa dari yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran? Wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan riba. Siapa yang dimusnahkan riba? Yang tergabung dalam komunitas riba mendapat ancaman daripada Allah. Pemberi riba, pencatat riba, pemberi wasilah untuk terjadinya praktek ribawi, menyebarkan info penyebaran riba, men-share informasi-informasi riba, semuanya itu akan masuk dalam golongan ayat Allah wa yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan praktek riba. Yang ancam ini Allah, jemaah yang mulia. Andai Kapolsek saja, andai Pak Kapolsek Merbau Menteng yang memberikan sedikit tekanan kepada kita, misalnya nyoso yang hana hadir rapat COVID-19 di masjid untuk malam, maka dia akan dipanggil ke kantor Kapolsek. Maka dapat dipastikan yang dalam TKP akan gebodoh untuk hadir rapat COVID-19 di masjid untuk malam. Misal, siapa yang buat penekanan? Siapa yang membuat warning ini? Yang memberikan warning itu padahal seorang makhluk yang sama dengan kita, dilahirkan dalam keadaan telanjang, tanpa membawa sehelai benang pun, cuman sekarang sedikit dititipi amanah sebagai Kapolsek Merbau misalnya. Tapi ini yang memberikan warning kepada kita, jamaah yang mulia. Yang jo warning ke Gedanyo, yang jo peringatan ke Gedanyo, yang jo tekanan dan ancaman kepada kita itu bukan Kapolsek, tapi yang menciptakan Kapolsek dan seluruh jagat raya itu Allah Subhanahu wa taala. Apa warning dari Allah? Wa yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan riba itu. Apa yang dimusnahkan? Pelaku riba, pemberi riba, penerima riba, pencatat riba, pen-share informasi-informasi riba dan lain sebagainya. Bahasa Aceh, sideng kero, tipat bajo saban semua. Bagaimana ini Al-Quran memberikan solusi kepada kita? Solusinya yang pertama adalah tinggalkan praktek riba, laksanakan, beralihlah ke praktek jual beli yang dihalalkan Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalam ayat yang lain, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kembangkan, semarakkan bersedekah. Konsepnya, jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang kedua ini, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Solusi untuk supaya gadah riba dalam kehidupan kita, Allah perintahkan kita untuk banyak-banyak menghabiskan harta, mendistribusikan harta kita itu di jalan Allah. Bahasa lainnya ada zakat, bahasa lainnya ada wakaf, ada infak, ada sedekah dan lain sebagainya. Ini solusinya. Tapi solusi yang diberikan Al-Quran ini secara logika bertentangan dengan cara berfikir kita. Kiban cara dengan tacok peng tahibahkan ke agama Allah, dengan tacok peng tabagi ke fakir miskin, dengan kita ambil sebahagian daripada harta kita, kita distribusikan untuk kepentingan-kepentingan umat. Harta secara nalarnya, secara lahiriahnya habis, angkanya berkurang. Andai kita punya duit 100 juta, kita copot 10 juta untuk kepentingan agama, untuk kemaslahatan umat, maka angka yang keluar adalah 90 juta sisanya. 10 juta hilang dalam catatan. Bagaimana konsep sedekah ini diklaim oleh Al-Quran sebagai solusi ekonomi keumatan yang mendatangkan ridha Allah? Tinggal efek di huronyo sedekah, gedanyo sedekah, semua sisa-sisa harta. Kita menginginkan dengan angka sedekah kita yang begitu minimalis itu, dengan angka Rp1.000 3 celengan masjid, Rp2.000 masuk ke celengan masjid, Rp5.000 sedekah ke anak yatim. Kita ingin mendatangkan nusratullah itu secara banyak dari langit. Padahal sedekah yang kita distribusikan untuk agamanya cuman sisa-sisa jajanan kita, sisa-sisa belanja rokok kita. Andailah rokok yang kita hisap 20.000 satu hari, 600.000 satu bulan, lebih kurang sekitar 7 sampai 8 juta per tahun.
anggaran biaya yang diparipurnakan untuk biaya rokok kita per tahunnya. Andai itu saja kita alokasikan untuk kepentingan agama, maka ekonomi kita itu, urusan ekonomi kita, urusan ekonomi keluarga kita, urusan biaya pendidikan anak-anak kita, urusan fakir miskin yang na di lingkar rumah gedayo, demi Allah Al-Quran menjamin akan terselesaikan masalah itu. Tapi uronyo anggaran rokok memang jauh lebih besar daripada anggaran yang masuk ke celeng-celeng masjid, ke dompet-dompet duafa, kepada tangan-tangan anak yatim yang dalam kampung di mana-mana. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beberapa masa yang akan datang, lebih kurang sekitar kurang belah huro yang akan datang, kita akan berada pada satu momen besar dalam Islam. Hari raya yang diakui dalam Islam cuma dua. Yang pertama Aidil Fitri, selepas kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah Aidil Adha, yang mana pelaksanaannya pada 10 Zulhijjah setiap tahunnya, dengan peringatan besar kita pengorbanan Nabiullah Khalilullah Ibrahim bersama putranya Ismail. Momen yang akan datang beberapa masa ke depan, di situ juga menuntut peran serta kita, peran aktif kita untuk sedikit mengalokasikan bahagian daripada harta yang telah dititipkan Allah kepada kita. Bukan untuk Allah, untuk kita sendiri, untuk membersihkan jiwa kehewanan kita, untuk membersihkan harta yang kita nyomita meplo-plo donyo, untuk membersihkan keadaan hati kita. Allah minta di 10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, agar supaya kita menyembelih hewan kurban, tasi kameng, tasi kebu. Kita diminta untuk menyembelih dan membagikan daging-daging kurban kita kepada fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Man wajada sa'ah, siapa yang ada kelapangan, so yang nalapang untuk dapat berkorban, tapi fala yudhi, dia tidak berkorban, dia tidak menyembelih hewan kurbannya. Kata Rasul, fala yuqarribna musallana, maka jangan pernah mereka-mereka itu yang memiliki kemampuan, yang napeng, yang na harta, tapi handi temsi kurban, maka jangan pernah mereka itu fala yuqarribna musallana, jangan pernah mendekati tempat solat kami. Hadirin yang mulia, lagi-lagi penekanan sanksi ini, warning ini datang bukan dari Kapolsek, bukan dari Camat Mergo, bukan dari KUA Murbo, bukan dari Bupati Aceh Barat, tapi warning ini datang dari penghulu alam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Siapa yang memiliki kemampuan, yang memiliki keluasan rezekinya, tapi dia tidak mau menyembelih hewan kurban, kata Rasul, jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami. Alhamdulillah secara umum urang getanyo Acehnya tidak sepedih masyarakat Islam yang tinggal di Myanmar, tidak sepedih yang tinggal di Rohingya, di Denmark, tidak sepedih Muslim Bangladesh, tidak sepedih Muslim Kashmir. Sigasin-gasin urang Acehnya et rumohna. Untuk tamita rumah duafa di Aceh sudah sedikit agak sulit, walaupun tapi sedikit agak sulit. Rata-rata urang Acehnya et Honda bro kabohna rumah. Ini kita masuk dalam kategori yang disampaikan Rasul, lahu sa'ah, dia memiliki kelapangan rezeki, dia memiliki kemudahan. Tapi yang kurang mungkin bak umat Nabi akhir zaman ini adalah semangat untuk berbisnis dengan Allah yang tadi disampaikan di Al-Quran, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ini masuk dalam kategori ini. Tasi kurban gedayo, tasi binatang-binatang yang pilihan-pilihan kita pada hari Aidil Adha, pada hari tasyrik yang 3. Rasulullah sendiri pun dulu pada saat berkorban 65 ekor kambing kibas, kalau Rasulullah domba. Rasulullah itu menyembelih domba yang berwarna kulitnya putih bercampur hitam sebanyak 65 ekor setiap tahunnya. Rasulullah yang nak belanja, bercita-citalah, berazamlah, sembelihlah hewan kurban, berbagilah kepada fakir miskin yang ada di kampung kita ini.
Allah akan mendatangkan rahmatnya, Allah akan mendatangkan maghfirahnya, akan melipat gandakan pahala bagi kita, dan insya Allah harta-harta kita pun akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.